Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini saya akan membahas mengenai saham yang termasuk menurut saya dividend growth investing. Saham ini cocok bagi kalian-kalian yang mempunyai gaji UMR atau mahasiswa yang bisa menyisihkan menabung paling tidak 100.000 per bulan. Sebelumnya, saya disclaimer dulu ya, terlebih ini bukan ajang untuk jual beli saham ini. Silahkan jika kalian ingin membelinya melakukan analisa lebih lanjut. Saham ini adalah PT Mark Dynamic Indonesia, sebuah perusahaan yang produksi sarung tangan ya. Kalau di IHSG namanya Mark. Pergerakan harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir ya, dari IPO-nya 2022 ini ya, sekitar 800, terus turun waktu COVID ini naik ya. Waktu COVID dia naik permintaan tinggi 1.200, sempat turun di 2023 ke 500, 400-an, terus sekarang di 800 ya, udah naik dari 600 ke 800. Jadi harga per sahamnya sekitar 860-an. Jadi kalau kalian pengen nabung berarti satu bulannya kalian sisihkan 80 ribuan ya, paling tidak 100 ribu lah. Oke, ini riwayat dividennya ya. Dividennya sebulan bisa 3 kali ya. Kalau saham annual pembagian final itu kan biasanya bulan Mei ya. Nanti finalnya bulan Mei Rp50. Kalau kita gabungkan 50 tambah 20 tambah 20 berarti Rp90 untuk tahun buku 2025 ya. Dengan harga sekarang yang 800-an berarti ini sudah 10% lebih. Sebelumnya juga lumayan tinggi ya, 30 tambah 20 tambah 20 Rp70. Ini bagi saya sangat menarik. Sebelumnya kita overview dulu perusahaan ini di mana sih lokasinya. Ini bukan di Jakarta ya, tapi di Sumatera Utara atau Medan. Jadi ini perusahaan dekat dengan Malaysia karena nanti juga dia akan memproduksi sarung tangan ini untuk diekspor ke wilayah-wilayah di Asia dan juga sampai ke Amerika ya. Kerjanya ada 2.000 pekerja di sana. Nah ini pabriknya ya, fasilitinya untuk kapasitasnya bisa 1.400.000 per bulan dengan karyawan kurang lebih 2 ribuan. Ini market share-nya tinggi ya, 40% dibandingkan sarung tangan yang lain, jadi sudah punya nama lah ya di sini ya. Kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dari Malaysia juga. Ini marketnya ada Malaysia, ada Thailand, Vietnam, Cina, Indonesia, dan negara lainnya. Kita lihat sini yang warna coklat ini ya, warna coklat ini dia Malaysia, jadi memang ekspornya banyak ke Malaysia ya, negara tetangganya. Yang hitam ini ke Thailand, kemudian sisanya Vietnam dan Cina. Ini anak perusahaan yang lain selain di bidang sarung tangan juga ada di bidang sanitari ya, di bidang alat-alat rumah tangga. Ini mempunyai perusahaan bernama BDI, Berjaya Dinamik Indonesia. Yang lainnya juga ada di bidang agro ya, Agrodinamik Indo. Ini juga anak perusahaan dari Mark ini. Makanya segmen pendapatan dia ya, ada jenis produknya, ada cetakan sarung tangan, peralatan rumah, dan peralatan pertanian. Kita lihat di sini, ini belum disetahunkan ya, untuk 2006 ini ekspornya ini memang paling tinggi ya, ekspor. Memang untuk keluar di Indonesia hanya sebagian kecil aja. Jadi pendapatan untuk ekspor totalnya udah 251 miliar ya. Jadi kalau dibandingkan sama sebelumnya udah bisa melebihi dari pendapatan tahun 2025. Nah ini pendapatan dominan masih berupa sarung tangan ya, sarung tangan yang peralatan rumah dan peralatan pertanian ini masih kecil ya. Nanti mungkin akan growth lagi. Ini untuk pangsa pasar geografisnya Asia memang paling banyak, mulai ekspor ke Amerika ini masih kecil ya, 1 miliar, 2 miliar ini tahun 2024, 2025. Ini Q1 belum ada ke Amerika ya untuk ekspornya. Ini earning per share-nya ini waktu COVID memang lagi tinggi ya, kemudian normalisasi turun ke 41 per lembar, lalu mulai naik lagi ke 70-an, dan sekarang ini sudah disetahunkan ya, setahunkan jadi 87. Kita nggak tahu ini baru Q1, tapi harapannya memang lebih tinggi dari tahun 2025. Ini struktur pemegang sahamnya
masyarakat hanya kebagian 20% ya. Sisanya memang pengendali ini ada 42 tambah 20 tambah 15, ini sekitar 78% lah ya. Sisanya Sutio Subindrisman. Kinerja keuangan kalau kita lihat ini sudah disetahunkan ya untuk Q1. Nah ini kita lihat 2025 aja, ini revenue 800 miliar. Dengan aset 1 triliun bisa menghasilkan 800 miliar ya. Dengan profit 280 miliar. Jadi kalau kita lihat ROE-nya, return on equity-nya ini bagus sekali ya, 2 digit, bahkan di atas 30%. Nah ini gross profit margin-nya separohnya. Jadi sangat bagus ya, net profit margin sangat tebal, lebih dari 10%, bahkan sampai 33%, 34%. Ini bagi saya sangat-sangat gurih ya, untuk perusahaan seperti ini bisa menghasilkan return yang sangat tinggi ya. Utang sangat kecil, ini rasio dengan equities-nya nggak sampai 0,1 malah, ini sangat kecil ya. Ini pun bukan utang bank, utang-utang yang utang usaha aja. Bagaimana dividennya? Dividen ini tahun buku 2025 ini kemungkinan Rp90 tadi ya, dengan yield 10,3%, sebelumnya ada 8%, sebulan 3%, dan seterusnya. Valuasi memang sudah wajar ya, tapi untuk saya dengan dividen seperti ini masih masuk ya, valuasi segini untuk PE-nya ya. Kalau PBV memang sudah mahal. PE masih dijaga di 10. Kesimpulan saya mengenai saham ini, kita lihat tadi ya, saham ini growth-nya bagus, masih kecil, size-nya masih 1 triliun, namun penghasilannya sudah hampir 1 triliun ya. Dan net profit margin itu tebal sekali ya, solid sekali keuangannya, utangnya juga kecil, ROE dijaga di 30%, dividen ini bagi investor ini sambil menunggu sambil dapat dividen ya, yang nyicil 100.000 per bulan nih bisa dapat return 5-10% per tahun. Jadi bagi nyicil ya nggak usah nunggu turun lagi kalau yang mau nyicil ya. Tapi ini disclaimer on, jika Anda punya modal gede, misalkan di atas 1M ya, Anda tunggu retracement, tunggu sampai turun. Mungkin kalau bisa di bawah 800 sebagus ya, tunggu setelah Comdet. Nanti setelah Comdet mungkin harga akan terkoreksi sesuai dengan yieldnya, dan itulah saatnya Anda entry. Itu saja dari saya, terima kasih atas perhatiannya, salam cuan.